marahil hayatil insan, fase-fase kehidupan manusia, bahwa kehidupan manusia ini punya proses perjalanan yang panjang. Kita sebelum dilahirkan ke dunia, kita Allah ciptakan ruh terlebih dahulu sebelum jasad, dan Allah kumpulkan seluruh ruh manusia di satu tempat yang namanya alam az-zur, alam yang dimana di dalamnya berkumpulnya seluruh ruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dari Bani Adam, dari anak-anak Adam. Ini masiratu marahil hayatil insan fid dunya wal akhirah. Ini rute perjalanan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama di alam arwah, dan ini Allah abadikan di dalam firman-Nya, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil piagam sumpah dari Bani Adam. Iz akhadha rabbuka min bani Adam. Di ayat yang lain disebut dengan kata mitsaq. Mitsaq itu adalah satu bentuk perjanjian, dokumen yang tercatat sumpah daripada Bani Adam, dari seluruh turunan anak Adam, untuk menyatakan bahwa yang wajib disembah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengambil sumpahnya seluruh para nabi untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan membela Nabi Muhammad SAW dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian jawaban dari segenap manusia menyatakan bala syahidna, iya kami terima sumpah tersebut, syahidna, dan kami bersaksi ya Allah. Ini adalah syahadat pertamanya Bani Adam di hadapan Allah di alam arwah, dan orang pertama yang mengucapkan syahadah di hadapan Allah di alam arwah adalah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, dalam kitabnya Syarhul Ainiyah. Beliau salah satu murid daripada Al-Imam Al-Qutub Qausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Nah, alam arwah ini diceritakan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi, yang dimana Nabi SAW bersabda, al-arwah jundun mujannadah, ruh-ruh itu adalah satu kumpulan pasukan di alam arwah. In ta'arafa ikhtalafa wa in tanaka ikhtalafa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila di alam arwah sudah saling mengenal, maka mereka akan menjadi akur di alam dunia. Namun jika di alam arwah mereka tidak saling mengenal, maka di alam dunia mereka tidak akan bisa menjadi orang-orang yang saling dekat di dunia. Bahkan jika di alam arwah mereka bermusuhan, maka di alam dunia juga mereka bermusuhan. Ini hadis isnaduhu sahihun wa matnuhu sahihun. Hadis ini rantaian sanadnya sahih dan matannya sahih. Disebutkan oleh para imam hadis, di antaranya oleh Imam
Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya. Kemudian setelah di alam arwah, sebelumnya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang ada awalnya namun tidak ada akhirnya. Kalau Allah la awwala lahu wa la akhira lahu, Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Makhluk seperti manusia, seperti bangsa jin, seperti malaikat dan makhluk-makhluk lainnya, secara umum mereka itu ada awal dan juga ada akhir. Kita manusia ada awal karena diciptakan dari ketidakadaan menjadi ada, dan ada akhir tatkala kita wafat. Ruh yang abadi itu pun tidak abadi hakikatnya, karena berdasarkan kehendak Allah yang maha abadi mengizinkan dia abadi. Tapi ada makhluk yang awalnya ada tapi akhirnya tidak ada, yaitu surga dan neraka. Allah ciptakan surga dan neraka, ada awalnya, awal penciptaannya. Tapi Allah nyatakan surga dan neraka tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka, di dalam neraka kekal selama-lamanya. Berarti surga dan neraka kekal, tidak ada akhir, tapi ada awal, tapi tidak ada akhirnya berdasarkan kehendak Allah. Makanya hakikat yang gaib, segala sesuatu selain Allah itu gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha gaib. Hakikatnya yang gaib kita, karena kita dari ketidakadaan menjadi ada. Yang mengadakan adalah Allah. Allah wajibul wujud, wajib adanya, eksis, tidak pernah termakan waktu, tidak pernah membutuhkan waktu, tidak pernah termakan oleh ruang dan tempat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah awali dengan kalimat maha suci Allah. Ada sahabat bernama Abu Talha, dikutip oleh Imam Alusi Al-Baghdadi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Abu Talha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma ma'na subhanallah? Wahai Rasulullah, apa arti dari subhanallah? Nabi menjawab, tanzihullah min kulli syai'in la yaliku bihi. Makna dari subhanallah yang sering kita bacakan, tasbih tersebut, yaitu mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Itu kalimat subhanallah. Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zain Al-Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib yang wafat pada tahun 148 Hijriah, beliau pernah menceritakan satu firman yang dimana Allah nyatakan, ya Adam uskun anta wa zauzukal jannata. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ternyata iblis menggoda dan memakan satu pohon yang dilarang, syajaratul inab. Para ulama tafsir mengatakan pohon itu adalah buah anggur, pohon anggur. Sebagian mengatakan pohon buah tin, pohon zaitun, pohon korma. Banyak khilaf tafsiran pohon tersebut. Disebut dengan khuldi,
Karena tipuan iblis menyatakan kalau memakan buah ini akan kekal selama-lamanya, sehingga dinamakan khuldi, kekal. Tapi jenis buahnya khilaf di kalangan para mufassirun. Padahal iblis sudah diusir dari surga, tapi kok bisa menggoda Nabi Adam yang ada di surga? Surga ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mufassirun, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Sebagian ulama mengatakan itu bukan surga yang nanti dimasuki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu surga yang selepas hari kiamat nanti. Orang pertama yang memasuki surga tersebut adalah Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man yadkhulul jannata. Saya adalah orang pertama yang masuk ke dalam surga. Riwayat Imam Al-Baihaqi yang lahir 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrimatil jannatu 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha." Diharamkan surga bagi seluruh para nabi untuk memasukinya, terkecuali saya masuk terlebih dahulu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu bukan surga yang nanti dimasuki oleh Rasulullah, dimasuki oleh orang soleh, tapi itu semacam taman yang Allah ciptakan khusus untuk tempat tinggal sementara Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena di dalam surga tidak ada larangan. Kalau ada larangan berarti bukan surga. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lain mengatakan dari kalangan para mufassirin bahwa benar itu adalah surga. Sebagian lain mengatakan bahwa itu taman surga. Nah, terlepas dari khilafiyah tersebut, Al-Imam Ja'far Shadiq menjelaskan cara atau metode iblis di dalam menggoda Nabi Adam. Dia konspirasi dengan ular. Ular ini ditugaskan menjaga pintu surga di masa itu. Dan ular ini punya 4 kaki, bisa berjalan menggunakan 4 kaki. Ada 4 daripada kakinya. Kemudian iblis ingin masuk ke surga agar tidak ketahuan oleh malaikat, maka iblis mengajak ini ular untuk berkonspirasi agar iblis bisa masuk ke surga dan menggoda Adam. Maka ular sepakat dengan permintaan tersebut, dibukakan mulutnya. Kata ular, sembunyi saja di dalam perutku. Iblis bisa masuk ke dalam mulut ular, sembunyi di dalam perut ular, kemudian ular masuk ke surga. Karena malaikat tidak melarang ular masuk ke surga, karena dia penjaga pintu surga. Ketika sudah masuk ke dalam surga, maka iblis pun keluar dari mulut ular tersebut dan menggoda Nabi Adam. Malaikat tidak tahu peristiwa ini, tapi Allah tahu. Maka Allah menghukum mereka, diturunkan mereka ke dunia. Iblis dan ular, kemudian Nabi Adam dan Hawa, juga Hajar Aswad, Allah turunkan ke bumi ini. Ular dihukum, dicabut 4 kakinya, dan dia berjalan dengan perutnya sampai hari kiamat dengan seluruh anak turunannya. Ini penjelasan daripada Imam Ja'far Shadiq. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis mengatakan, "Uqtulu al-aswadain fi sholati." Bunuhlah 2 hitam di dalam solat. Ketika kita sedang solat, ada 2 hitam yang lewat. Hitam yang pertama adalah al-hayyat, ular. Hitam yang kedua adalah al-aqrab, kalajengking. Dibolehkan kita dalam keadaan solat, jika membahayakan diri kita, adanya ular, adanya kalajengking, Nabi yang menyatakan uqtulu, bunuhlah. Jadi ular musuh bebuyutannya manusia. Musuh bebuyutannya manusia. Nah, ini alam pertama, alam zur, alam arwah. Pindah ke dunia
kita pindah ke alam dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummihatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian hidup di dunia, keluar dari perut ibu-ibu kalian, dan kalian ketika lahir la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun, dan Allah jadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dia suci, bersih. Fa abawahu, kemudian orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Muwatta. Lahir menjadi seorang bayi, tumbuh dewasa, menikah, punya anak, tua, wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi rasanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian lari daripadanya pasti dia menyusul kalian. Satu keniscayaan, yaitu kematian. Pertanda kita pindah ke alam ketiga. Dengan kematian kita berpindah ke alam ketiga, alam barzakh. Ahlul lughah, para pakar bahasa menjelaskan apa itu barzakh. Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, Al-Imam Said Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Qur'anil Karim, mereka mengatakan barzakh hajizun baina syai'ain, yaitu sesuatu yang memisah daripada dua hal, sesuatu yang memisah dari dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Pemisahnya itulah dinamakan dengan barzakh. Kita menghuni alam ketiga ini sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Ila yaumi yub'atsun min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh. Mereka menanti sampai hari kebangkitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan adalah rumah pertama alam akhirat. Wa akhirul manzilin min manazil dunya, dan rumah terakhir dari alam dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau di alam kuburan dia selamat, setelahnya mudah proses. Di hari kiamatnya mudah, hisab, mizan, dan seterusnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau dia tidak selamat di kuburan, setelahnya asyad minhu, jauh lebih berat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini alam ketiga. Setelah itu fase marahil hayatil insan, fase kehidupan manusia, dia pasti mengalami peristiwa tiupan sangkakala. Baik yang ada di dunia, dia akan mengalami hari yang mengerikan di hari itu. Demikian juga penghuni kuburan, dia bisa merasakan dan menyaksikan peristiwa itu. Karena orang-orang yang di alam kuburan, jasad saja yang mati, yang punah, yang hancur, tapi ruh mereka hidup di dalamnya. Ini alam yang keempat, marahil hayat, fase kehidupan manusia yang keempat, yaitu an-nafkhu,
tiupan fisur sangkakala. Sangkakala ditugaskan oleh Allah, mas'ulun, diberikan tugas oleh Allah yang meniupnya, yaitu malaikat yang bernama Israfil. Malaikat Israfil diberikan tugas meniup sangkakala. Di saat Nabi Adam lahir, Allah perintahkan untuk dipegang sangkakala tersebut. Nabi Adam lahir, sangkakala tersebut sudah dipegang oleh malaikat Israfil. Di saat Nabi Muhammad lahir, sangkakala tersebut diperintahkan oleh Allah diletakkan di mulutnya. Sisa satu perintah lagi, perintah tiup. Kalau sudah ada perintah tiup, hancur alam semesta. Wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Firman di surat Yasin yang sering kita bacakan, Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha, dan jika ditiup sangkakala tersebut, fisur, fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka mereka manusia akan bangkit dan mereka bertebaran menuju kepada Sang Pencipta mereka. Setelah sudah ditiup sangkakala tersebut, dan Nabi pernah ditanya, apa itu sangkakala ya Rasulullah? Nabi menjawab, qarnun yunfakhu fi, semacam trompet yang ditiupkan di dalamnya. Kemudian dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikutip satu riwayat, sebesar apa sangkakala tersebut ya Rasulullah? Maka dijawab, alam semesta seluruhnya ada di dalam trompet tersebut. Alam semesta seluruhnya ada di dalam trompet tersebut. Begitu maha besarnya Allah, sehingga malaikat pun tidak sanggup kita mengimajinasikannya. Bagaimana dengan Allah yang maha suci? La fikrata fillah, tidak bisa berpikir tentang zatnya Allah, karena akal tidak akan mampu menggambarkan Allah. Setelah ditiupkan trompet, sangkakala tersebut masuk ke fase kelima, namanya al-ba'tsu, kebangkitan. Seluruh manusia bangkit. Trompet yang tadi ditiupkan, alam semesta hancur, tidak ada yang tersisa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu binasa kecuali Allah. Bahkan malaikat pencabut nyawa juga akan mati pada waktu itu. Yang kekal, yang abadi Allah, karena yang selain Allah makhluk binasa. Fase kelima bangkit. Alam semesta yang sudah hancur Allah jadikan yang baru lagi, menjadi hamparan padang mahsyar. Dalam ayat Al-Quran, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan ada satu firman Allah katakan, Allah menjadikan bumi yang baru. Artinya bumi yang lama hancur, kemudian Allah ciptakan lagi bumi yang baru. Disitulah dijadikan tempat namanya mahsyar, tempat perhimpunan seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Bangsa jin, dari jin pertama sampai jin terakhir, bahkan hewan-hewan pun seluruhnya Allah bangkitkan mereka dan Allah kumpulkan di tempat tersebut, namanya mahsyar. Nah, ini peristiwa ketika kebangkitan disebut dengan al-ba'ts. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna sa'ata atiyah la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya waktu itu akan tiba, tidak ada keraguan dengan waktu tersebut, yaitu waktu sesungguhnya Allah akan membangkitkan seluruh makhluknya di dalam kuburan-kuburan tersebut. Namanya kebangkitan al-ba'ts. Bahkan Abu Daud punya putra namanya Imam Abdullah bin Sulaiman As'as.
memiliki kitab namanya Kitabul Ba'thi, kitab kebangkitan. Dalam kitab tersebut beliau membahas secara sistematis bagaimana kronologis terjadinya peristiwa kebangkitan makhluk. Kitabul Ba'thi. Ibnu Rushdi, seorang ulama ahli fikih Maliki, mazhab Maliki di Andalus, Spanyol, juga seorang filosof, juga seorang qadhi. Beliau mengatakan kebangkitan yang terjadi daripada manusia itu hanya ruh saja, tidak dengan jasad. Namun ini dibantah oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan kebangkitan manusia dan seluruh makhluknya itu dengan ruh dan jasadnya, dengan ruh dan jasadnya. Karena ada satu riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitabnya Syarhus Sudur, Nabi bersabda, kullu bani Adam yabla, fi riwayah ta'kulul ardu, kullu bani Adam yabla ta'kulul ardu illa azaba dhanbi minhu khuliq wa yurakkab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam yang dikuburkan pasti hancur seluruh tubuhnya, tulang-tulangnya, dengan durasi waktu yang panjang akan binasa, akan hancur, dimakan oleh bumi, kecuali para nabi, kecuali para aulia. Yang tersisa adalah tulang ekornya. Dari situlah dia diciptakan kembali dan dibentuk kembali. Imam Ghazali menjelaskan penciptaan kembali itu artinya dengan ruh dan jasad, bukan hanya dengan ruh saja. Maka itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Setelah itu kita pindah ke marahil yang keenam, tahapan kehidupan kita yang keenam, menanti syafaat Rasulullah. Setelah kebangkitan, kita menanti syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad berikan syafaat, diizinkan kepada para nabi memberikan syafaat, diizinkan kepada para aulia, kaum solihin, baru mereka bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Jadi syafaat yang pertama dari Nabi. Dan bentuk syafaat Nabi Muhammad itu banyak jenisnya. Ada syafaatnya karena timbangan amal ini rendah, sedikit amal baiknya, dosanya lebih berat, Nabi memberikan syafaat, pahalanya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak, dia selamat. Ada yang Nabi angkat derajatnya di surga, syafaatnya bentuk pengangkatan derajat. Yang tadinya surganya derajat di bawah, Nabi berikan syafaat naik ke surga derajat yang di atas. Ada yang syafaatnya Nabi berikan sudah masuk ke dalam neraka, Nabi teringat kepadanya, Nabi berikan syafaat dia walaupun sudah di dalam neraka. Dengan syafaat Nabi, Allah tarik ini orang dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jenis syafaat disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaat ini Nabi berikan kepada seluruh makhluk Allah, baik mukmin atau kafir. Di saat Allah menterlantarkan mereka di padang mahsyar, kemudian Allah dekatkan matahari yang ukuran 1 mil. Para ulama mengatakan 1 mil ukuran celak mata. Alat celak mata itu batangannya yang mencelak mata itu dinamakan mil, hanya ukuran jari. Sebagian ulama mengatakan ukurannya jarak 1 mil. Ulama-ulama kontemporer. Panas, mereka dibiarkan di padang mahsyar. Kemudian Nabi meminta syafaat kepada Allah agar disegerakan prosesnya, hisab wal mizan. Dan Allah mengabulkan syafaat tersebut, karena syafaat tersebut Nabi berikan kepada seluruh makhluk, manusia, jin, maka dinamakan syafaatul uzma. Setelah mendapatkan syafaat, proses yang ketujuh,
Kita lewati proses al-hisab, perhitungan. Amal-amal kita dihitung, dosa-dosa kita dikalkulasi, disensus dengan statistik akhirat, tidak akan keliru. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ini adalah waktu yang dijanjikan kepada kalian, yaitu hari perhitungan. Kita wajib beriman. Ada di dalam firman Allah. Nabi bersabda, man husiba udziba. Siapa yang dihisab, dia diazab. Maka ada seorang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan. Diceritakan dalam kitab At-Ta'arruf karya Imam Al-Kalabadhi. Nabi mengatakan di hadapan beberapa sahabat, yadkhulu al-jannata min ummati sab'una alfa. 70.000 dari umatku masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. 70.000. Uqashah mendengar sabda tersebut termotivasi agar Nabi mendoakan dirinya termasuk golongan tersebut. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah, mintalah kepada Allah agar saya juga dijadikan termasuk golongan mereka. Qala Nabi, wa anta minhum, kau golongan mereka juga. Oleh sebab itu doa perbanyak meminta masuk surga tanpa hisab. Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa ada hisab. Proses ke-6 ini berlanjut proses ke-8. Tatayyurus suhuf. Tatayyurus suhuf, bertebaran kitab-kitab amal. Allah berikan kitab amal. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah inni dzanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Diberikan kitab penghuni surga tangan kanan. Dia baca itu kitab, dia bahagia. Lihatlah kitabku ini. Kitabku berisi amal baik, amal soleh. Maka dia bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberikan dari tangan kirinya. Tangan kirinya dia tempatnya di neraka. Ada yang diberikan dari belakang punggungnya. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Hanya ada dua golongan pada waktu. Golongan kanan, golongan kiri. Mudah-mudahan kita menerima kitab dengan tangan kanan kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika dibaca itu kitab, mereka heran. Ini kitab apa ini? Kata para pendosa. Takut mereka. Kenapa takut? Ternyata kitab ini mencatat secara rinci amal-amal buruk mereka di dunia. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amalan yang kecil maupun besar, kok semuanya tercatat secara rinci dalam kitab ini. Kitab apa ini? Kata mujrimin, para pendosa. Para ulama mengatakan ini yang tidak sempat dia bertobat dosa-dosanya. Kalau kita ingin amalan, buku amal kita tidak tertulis daripada amal-amal buruk kita, khususnya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bertobat, Allah perintahkan malaikat menghapus tulisan amal itu. Amal buruknya dihapus. Maka kesempatan kita hanya di dunia. Ad-dunya darul amal. Dunia tempatnya amal, bukan tempatnya minta balasan.
wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu tempat balasan, ganjaran yang akan Allah berikan. Setelah pemberian kitab, proses yang ke-9, al-mizan, timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mizan, Allah ceritakan, siapa yang timbangan amal baiknya berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang sangat bahagia, yang sangat nyaman, yang sangat enak, karena berada di surga. Tapi siapa yang timbangan amal baiknya ringan, sedangkan amal dosanya berat, maka dia ditempatkan di hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang mendidih. Narun hamiyah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan naris salimin. Itu doa Nabi ajarkan, diulang 7 kali. Kenapa? Karena mengerikan itu neraka. Gak ada satupun makhluk yang sanggup. Nabi ajarkan, diulang, dibaca 7 kali. Siapa yang membaca itu 7 kali di waktu subuh, kemudian dia meninggal, maka dia dijauhkan dari api neraka. Siapa yang membaca ini, zikir ini di waktu maghrib 7 kali, setelah dia membaca di malam itu dia meninggal, maka Allah jauhkan dia daripada azab api neraka. Mizan, timbangannya berbeda. Para ulama ahli kalam menyatakan timbangan di dunia ketika berat dia ke bawah, timbangan di akhirat ketika berat dia ke atas. Dan mizan ini ada kasus yang unik terjadi. Ada sebagian orang yang timbangannya sama berat, dosa dan timbangan amal pahala dan timbangan amal dosanya seimbang, sama beratnya, sampai malaikat bingung, karena hanya ada 2 tempat, neraka, surga. Kemudian Allah perintahkan orang-orang tersebut ditempatkan di tempat transit sementara, namanya Al-A'raf. Jadi satu surat Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat transit sementara karena amalnya seimbang, 50-50. Pahalanya 50%, dosanya juga 50%. Kemudian dia menanti siapa di situ? Dia menanti Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang berhak menolong pada waktu itu. Kalau Nabi Muhammad datang memberikan syafaat, dia selamat. Tapi kalau tidak ada yang datang memberikan syafaat, karena nanti Nabi Muhammad izinkan siapa-siapa yang memberikan syafaat. Karena ada beberapa syafaatnya para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran yang hakiki. Imam Haddad mengatakan penghafal Al-Quran ada 2, ada yang kiasan, ada yang hakiki. Yang kiasan sekedar menghafal, pemahamannya salah terhadap Al-Quran, kemudian dia mengkhianati kesucian Al-Quran, tidak berakhlak dengan Al-Quran, dia tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka ini penghafal Al-Quran kiasan, dia bisa dituntut oleh Al-Quran. Tapi penghafal Al-Quran yang hakiki, dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran, dia mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, dia menjaga kehormatan Al-Quran, dia memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka dia diizinkan memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang wajib masuk neraka. Ada syafaatnya para syuhada kepada 70 orang keluarganya. Ada syafaatnya para ulama, ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya para nabi. Semua ini jika Nabi Muhammad sudah izinkan, maka mereka bisa memberikan syafaat. Nah, orang yang di A'raf tidak mendapatkan syafaat,
dari semua golongan pemberi syafaat ini, maka malaikat masukkan dia ke dalam neraka. Karena tidak ada tempat ketiga di akhirat, hanya ada dua, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kalau paham Mu'tazilah, ada tempat di antara surga dan neraka, manzilatun baina manzilatain, dan itu ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Setelah mizan, proses yang ke-10. Para ulama khilaf tentang masalah ini, yaitu telaga Nabi. Sebagian ulama mengatakan telaga Nabi setelah menyeberangi jembatan Sirat. Sebagian ulama mengatakan setelah mizan, sebelum Sirat. Di situ ada telaga Rasulullah SAW. Datang di situ, diberikan minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi gambarkan ilustrasi begitu indahnya telaga Nabi. Nabi katakan haudi masiratu syahr, telagaku itu perjalanan 1 bulan. Ma'uhu ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa rihuhu atyab minal miski, wanginya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kunuzuhu kanujumis sama, wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Man syariba minha fala yadma'u abada, siapa yang meminum dari telaga tersebut, siapa yang meminum dari telaga tersebut 1 teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Inna a'tayna kal kautsar, kami berikan kepadamu al-kautsar. Sebagian ulama tafsir seperti Fakhruddin Ar-Razi menukilkan di antara tafsir Al-Kautsar ini banyak tafsirannya, di antaranya adalah nahrun fil jannah, 1 sungai di dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir. Kenapa disebut sungai-sungai, bukan hanya sungai saja, disebut dengan bentuk jamak? Karena di surga banyak sungai. Ada namanya Nahrul Laban, sungai susu, Nahrul Asal, sungai madu, Nahrul Khamar, sungai khamar. Tapi khamar yang tidak memabukkan, itu ada di dalam surga. Dan juga ada mata air yang namanya Salsabila, yusqawna fiha ka'san kana mizazuha kafur, kana mizazuha zanzabila. Yusqawna fiha, diberikan minum mereka di dalam surga, ka'san, 1 gelas, kana mizazuha zanzabila, yang minuman itu ada campuran jahe. Ainan, 1 mata air, fiha, di dalam surga, tusamma, dinamakan salsabila, air salsabila. Namun air yang paling terbaik, air dari jari Nabi Muhammad SAW. Afdalul mi'a ma'un qad naba baina asabin nabi muttaba, yali ma'u zamzami fal kautsari fanil misri thumma bakil anhuri. Al-Imam As-Subki membuat satu syair nazam menyatakan sebaik-baiknya air adalah air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian air Zamzam, lalu telaga Kausar, lalu sungai Nil Mesir, kemudian sungai-sungai lainnya. Setelah kita minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pindah ke proses ke-11, imtihanul mu'mini, diintrogasi langsung oleh Allah. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainallah turjaman, tidak ada di antara dia dan di antara Allah turjaman, penterjemah khusus. Allah tutup tabir, bahkan malaikat tidak tahu, hanya berdua. Ini makhluk seorang hamba dengan Allah. Kemudian Allah bertanya, ya abdi, kau ingat dosamu kaza wa kaza, di hari ini, di hari ini. Padahal dia sudah lolos di mizan, sudah lolos di hisab, tapi ketika diintrogasi oleh Allah secara langsung, kemudian Allah menyebutkan satu persatu perbuatan-perbuatan dosanya. Kau ingat hari ini kau melakukan dosa ini, wahai hambaku, kau ingat tidak? Satu persatu disebutkan. Yang tadinya dia optimis masuk ke dalam surga, berubah menjadi pesimis, kayaknya saya di neraka.
Allah sebutkan satu persatu. Tapi Allah nyatakan inna rahmati sabagat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Wahai hambaku, kau sudah tahu dosa-dosamu yang begitu banyak kau lakukan di hari ini, di hari ini, di hari itu. Kau sendirian dosanya seperti ini. Saya tutupi, di dunia tidak ada satu makhluk yang tahu. Ketahuilah sekarang, qad ghafartu lak, saya ampunkan seluruh kesalahanmu itu. Udkhul jannata bi rahmati, silakan kau masuk surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari situ, proses yang ke-12, dia lewati jembatan Sirat. Fayudrabu sirat baina dhahrani jahannam. Nabi katakan didirikan jembatan Sirat di tengah-tengah atau di bagian bawah, persis di tengah itu neraka Jahannam. Fa akun awwal man yajuz minar rusul bi ummatihi, dan saya Nabi Muhammad orang pertama yang melintasi jembatan tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun. Di hari itu mereka berlomba-lomba berlari di jembatan Sirat. Ada di antara mereka yang seperti kilat, sesuai dengan bihasabil a'mal, sesuai dengan kadar amal mereka. Kilat langsung sudah melintas. Ada yang dia menggunakan kendaraan menyeberangi jembatan Sirat. Ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang berjalan, ada yang merayap, ada yang hampir terjatuh, dia memegang itu jembatan naik lagi. Ada yang terjatuh ke neraka Jahannam. Sesuai dengan bihasabil a'mal. Panjang prosesnya di akhirat. Tapi kalau dia baik di dunia, dia soleh di dunia, dia taat di dunia, proses semua ini Allah percepat waktunya, sehingga kita tidak akan merasakan kesulitan. Ini yang merasakan orang-orang yang tidak baik, yang Allah sudah berikan kesempatan menjadi orang baik, bertobat, dia tidak mau bertobat. Proses yang begitu panjang. Ketika sudah lewatin jembatan Sirat, dan jembatan ini digambarkan oleh ahlul kalam, adakum minasya'ri wa haddu minasayf. Dia lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kaum Mu'tazilah mengingkari adanya jembatan Sirat, karena tidak ada satu ayat yang menjelaskan secara tegas adanya jembatan Sirat. Namun ada dalam hadis Nabi. Berbeda dengan yang lainnya, mizan hisab Allah nyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Makanya Mu'tazilah mengingkari adanya jembatan Sirat. Mereka tidak percaya. Tapi kita percaya sebagai pengikut mazhab Asy'ari. Dan tertulis dalam kitab-kitab tauhid adanya satu jembatan di akhirat yang disebut dengan jisrun atau qantarah atau sirat. Setelah sudah melewati jembatan Sirat, disitulah akhir perjalanan hidup kita. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka di dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengingkari kebenaran dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa uquduha an-nasu wal hijarah 'alaihal malaikatun gilladun syiddadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan bebatuan. Di dalam neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang mereka tidak pernah mengingkari dan bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan.